Hai, selamat datang, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading di program di channel saya namanya apa tuh? Kisah mantanku, ya. Ini untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus, general reading, tidak resonate untuk semua, vice versa, energinya bisa terbolak dan terbalik dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan satu keputusan, ya. Saya sudah tebar di sini energi. Ini untuk Taurus, bagaimana Taurus berinteraksi dalam hubungan. Baris kedua ini untuk pasangan Taurus, bagaimana pasangan Taurus berinteraksi dalam hubungan, dan ini pasangan yang dulu dan sekarang menjadi mantan, ya Taurus. Dan baris ketiga ini untuk isu di hubungan kalian, ya. Baris keempat ini tentang kenapa sampai hari ini mereka tidak kembali, ya. Dan ada clarify energi, ya, ada klarifikasi energi. Saya tadi klarifikasi the Emperor and the Hierophant. Nanti kita lihat seperti apa. Juga ada malaikat cinta, ada cakra wisdom, ada bottom of the deck. Kita mulai. Taurus, apa kabar? Apa kabar? Di sini energi kamu kencang, ya Taurus. Ini ada Taurus, the Hierophant. Ini tentang Taurus, ya. Ini energi dari Taurus, pribadi yang cukup bijaksana. Dia punya banyak kemampuan, terutama dengan kemampuan intelektual dia yang cukup baik. Dia bijaksana, sangat mumpuni, terutama tentang sesuatu yang terkait dengan religius, ya. Jadi dia sangat bijaksana. Ini King of apa ya, kalau saya bilang dia ini seperti ini pendeta, ya, pendeta atau tokoh agama yang dituakan, diagungkan karena dia punya kebijaksanaan memberi cahaya terang bagi siapapun yang ada di sekitarnya. Ya, ini energi kamu, the Hierophant, ya, sangat bijaksana. Tapi dia punya kelemahan adalah dia cenderung naif, ya. Kenapa? Karena dia cenderung itu berpikir sangat stereo, ya. Ketika saklek, ya. Jadi kalau aturannya di aturan kitabnya bilang tidak, artinya dia akan bilang tidak, ya. Tidak ada kompromi, ya. Jadi ini cukup naif karena menurut saya ada beberapa hal yang mungkin bisa bersifat fleksibel, ya. Jadi ini kamu, energi kamu, ya Taurus. Dan di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, ya. Energi mereka cukup kencang. Saya melihat di sini Taurus, dulu kamu dengan mantan kamu ini cukup bahagia, saling mencintai. Ini kebahagiaan yang sempurna, terutama dengan Cancer, Pisces, Scorpio, juga dengan Taurus. Di sini ada saling membahagiakan, ada unconditional love, ya. Unconditional love di mana dia memberikan cinta. Mungkin ini cinta pertama kamu, ya. Beberapa mungkin ini cinta pertama kamu, dan beberapa memang sudah punya traditional relation, ya. Jadi atau jika tidak punya traditional relation, di sini traditional relation itu di channel saya tentang pernikahan, ya. Jadi di sini walaupun tidak punya traditional relation, jika beberapa yang belum punya, itu cenderung punya keinginan untuk naik level. Jadi mungkin kamu dengan mantan kamu pernah berencana untuk menikah, ya. Dan karena sudah sangat bahagia, ketika merasa kebahagiaan kalian cukup sempurna di sini, akhirnya kalian memutuskan untuk naik level ke hubungan berikutnya, ya. Jadi kalian dulu sangat bahagia. Kita lihat energi dari mantan kamu. Bisa juga mantan kamu Libra, Aries, Capricorn, dan Taurus, ya. Karena di sini energi kamu bisa connecting dengan sesama Taurus. Saya melihat di sini ada satu kebenaran yang pada akhirnya ini terjadi. Mungkin ini pasangan kamu yang
memutuskan untuk mengakhiri hubungan. Ya, dengan sangat mantap dia mengakhiri hubungan. Beberapa ini karena merasa adanya satu perbedaan, ya. Saya melihat di sini separation ini terkait tentang mungkin long distance relation, sehingga ada perbedaan tempat. Mungkin juga ada sesuatu yang cukup prinsip, karena kalau kita bicara tentang the Emperor, ini dia pribadi yang cukup punya leadership yang kuat. Ini energi dari Aries, ya. Aries di energi tarot itu dia King of King, the Emperor, ya, pribadi yang tidak akan tunduk dengan apapun jika itu melanggar aturannya. Jadi semua harus atas kendali dia, harus sesuai dengan apa yang dia inginkan, ya. Dan di sini kamu, so ini cukup kuat energinya bahwa kalian berdua sama-sama punya kemampuan memimpin dengan cara yang cukup berbeda, ya. Ketika di Emperor memainkan perannya, maka ini akan berbenturan dengan kamu, ya, karena kamu punya aturan yang berdasarkan sesuatu yang menurut kamu benar adanya, yaitu karena ini melambangkan pendeta atau tokoh agama, ya, di sini. Jadi menurut kamu harus dipatuhi karena itu sesuai dengan aturannya, ya, sesuai dengan aturan terutama tentang spiritualitas di sini, ya. So di Emperor dia tidak berbeda sekali dengan Hierophant, ya. Kalau di Emperor dia punya aturan itu sifatnya cukup subjektif berdasarkan ilmu atau sesuatu yang dia mumpuni, begitu, yang dia kuasai, ya. Jadi kalau ini berbenturan, jadi kalau ini bersama pasti berbenturan, karena yang satu dipimpin oleh subjektivitas dia, terutama tentang ego. Yang satu tentang satu keyakinan atau sesuatu yang bersifat prinsip, dan itu benar-benar baku, tidak boleh dilanggar, ya. Jadi dua-duanya punya leadership yang kuat, ya. Terus so ini yang cukup membuat dia merasa kamu sulit diatur, ya, kamu sulit dikendalikan, karena Hierophant, terutama Aries ini, dia cukup punya ego yang kuat untuk tidak akan ditaklukkan oleh apapun, ya. Sementara kalian cukup berbeda idealismenya di sini. Dan saya melihat dia memulai dengan sangat mantap untuk tidak bersama dengan kamu di sini. So itu yang membuat kalian berpisah, ya. Beberapa mungkin punya rencana pernikahan tapi berbeda secara keyakinan, dan dua-dua cukup kuat, keduanya ini kalian berdua cukup kuat mempertahankan keyakinan masing-masing dan tidak menemukan titik tengah. Dan di sini ada separation, salah satu menggorok hubungan. Tadi saya clarify, ini the Devil and Hierophant, ini cukup kuat, ya, leadership yang cukup kuat di antara kalian berdua. Saya melihat di sini salah satu menggorok hubungan, memainkan peran the Devil. Dan setelah berpisah di sini ada bertemu, mungkin beberapa dari kalian bertemu beberapa bulan ke belakang sebelum Desember, ya, atau setelah Desember, ya. Saya lihat di sini ada pertemuan, dan di sini cukup kuat kamu berusaha untuk komunikasi, tapi ini hubungan sudah separation, ya, sudah berpisah, sudah digorok, ya, terutama dengan Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Libra, Gemini, Aquarius, Capricorn, Taurus, and Virgos. Kamu bisa connecting dengan sesama Taurus. Isu di hubungan kalian. Di sini saya melihat sudah bertemu tapi stuck. Beberapa jika yang sudah bertemu ini dia seperti apa? Dia ketakutan, ya. Jadi salah satu di antara kalian ini masih ingin bersama, tapi karena pernah cukup kuat di sini merasa sakit, ya. Mungkin beberapa karena
sudah sampai ingin naik level sampai tahap pernikahan, tapi ternyata tidak berakhir dengan kebahagiaan. Di sini membuat dia merasa takut ketika harus kembali lagi dengan kamu, dia akan gagal lagi seperti dulu. Ya, karena di sini dia mampu berjuang tapi ternyata dia defensif. Ya, dia merasa takut. Salah satu merasa pasangannya atau mantannya itu seperti hantu, tidak akan memberi kebahagiaan, hanya menghantui saja. Ya, bisa jadi ketika salah satu ingin naik level ke pernikahan, di sini yang satu masih belum ingin punya komitmen karena ada perbedaan yang cukup kuat. Saya melihat di sini cukup kuat kalian sudah bertemu, ya, terutama dengan Cancer, Pisces, Scorpio, Sagittarius, Aries, Leo, dan Aries ya di sini. So ini ada pertemuan, ya, masih cinta. Bisa kamu bisa mereka yang masih cinta dan merasa cukup seimbang, merasa cukup ketika bertemu itu seperti merasa begini, ya ini pasangan saya. Ada satu confessing di hati ya. Apa ya confessing itu Indonesianya? Oh ya, ada pengakuan di hati, seperti diucapkan di hati seperti ini. Dia pasangan hidup saya. Karena ini masih stuck ya. Jadi sepertinya ini hubungan yang dulu pernah saling bahagia, saling mencintai, ingin punya komitmen dan traditional relation, tapi ketika hendak naik level di traditional relation, di sini ada perbedaan yang cukup signifikan, ya, cukup mendasar, sehingga tidak ada yang mau mengalah, tidak ada jalan tengah. Saya tidak bisa bilang mengalah karena harusnya jalan tengah ya, karena dalam hubungan yang saling mengasihi tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang ya. Jadi di sini harus ada jalan keluar, jalan tengah yang membahagiakan kedua belah pihak. Saya melihat di sini kamu merasa seperti itu ya, merasa ketika bertemu, dialah pasangan hidup saya, dialah orang yang saya cintai. Begitu juga sebaliknya dengan pasangan kalian. Karena bicara tentang the temperance ini, dia cukup kuat, hubungan yang seimbang ya, sangat seimbang dalam kesederhanaan ya. Dia tidak perlu hal-hal yang terlalu berlebihan, hanya di sini butuh kasih sayang dan kejujuran untuk mencintai. So ini cukup kuat hubungan yang dulu pernah saling bahagia, pernah ingin bersama, ya, dan berakhir begitu saja karena ada perbedaan yang cukup mendasar. Dan di sini, kenapa mereka tidak kembali? Di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Sepertinya banyak dari Taurus ini yang connecting dengan Cancer ya. Cancer, Pisces, Scorpio, water sign. Ya, juga dengan Aries dan Sagittarius. Saya melihat di sini cukup kuat dia menemukan seseorang yang dia cintai. Ya, Taurus. Terutama dengan water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Jadi ketika bertemu dengan kamu ini, ya Taurus, kalian pernah bertemu ya. Saya rasa kalian pernah bertemu beberapa bulan atau beberapa bulan lalu ya. Di sini saya melihat bertemu tapi dia seperti menghindar begitu dari kamu. Seperti ketika ada kamu, misalnya kalian bertemu dalam satu ruangan, itu dia akan pergi meninggalkan tempat itu dengan cukup terlihat jelas di hadapan kamu. Jadi seolah-olah dia defensif, pasang tembok, tidak mau bertemu. Ya, apa bahasanya? Dicuekin, ya, dihindari, ya, pasang benteng, ya. Jadi gitu. Karena dia sudah menemukan seseorang yang dia cintai di sini. Ya, saya melihat cukup kuat dia sangat mencintai seseorang itu, dan seseorang itu sangat mencintai dia. Ini energi dari Cancer, Pisces, Scorpio. Ya, makanya dia defensif dengan kamu dan dia tidak kembali dengan kamu. Ini cukup kuat. Dia sudah menemukan pasangan yang menurut dia sangat seimbang, sangat setara,
sangat sepadan. Ya, ini Cancer, Pisces, Scorpio, sepasang water sign, King and Queen of Cups. Ya, ini partner hidup. Ya, so dia temukan pasangannya yang dia yakini itulah pasangannya, dan pasangannya ini juga meyakini bahwa dialah pasangan saya. Mereka saling mencintai. Ya, ini hubungan yang didasari oleh rasa cinta, karena ini energi dari water sign. Dia menggunakan feelings, intuisi dia untuk memilih seseorang untuk bersama dia, terutama dengan partner hidup ya. Cukup kuat di sini, mereka saling mencintai, Taurus. So, hubungan kalian sudah berakhir. Kita lihat ini pesan malaikat cinta, ini ada the wedding. Ya, ini sepertinya kalian pernah merencanakan untuk menikah, tapi salah satu menggorok hubungan karena ada satu perbedaan yang cukup mendasar sehingga sulit untuk bersama, dan sangat berpikir realistis untuk ya saya terima, saya berdamai dengan diri saya bahwa kita berbeda, jadi sebaiknya saya tidak usah meneruskan hubungan ini. Tapi hubungan kalian dulu pernah hampir mencapai satu hubungan yang naik level, terutama dengan pernikahan ya, dan dia memanifest ini dengan pasangannya sekarang. Beberapa mungkin sudah menikah, dan di sini ada impasse. Rubah cara kamu dalam melihat satu hubungan. Mungkin selama ini dalam hubungan kamu cenderung bersikap naif ya, segala sesuatu semuanya sangat stereo ya, jadi cukup naif ya. Sementara segala sesuatu kan butuh fleksibilitas ya, butuh untuk jadi sesuatu itu tidak perlu berjalan tuh sesuai dengan kehendak kita plek-plekan gitu loh. Apa tuh plek-plekan, jadi sesuai dengan yang kamu mau plek-plekan gitu loh, nggak bisa. Jadi harus berusaha perlahan-lahan, tidak bisa langsung ya. Dan di sini ada make the effort, buat satu upaya ya untuk bisa membebaskan diri dari perasaan cinta kamu, karena di sini mereka sudah menemukan seseorang. Carilah cinta baru yang mencintai kamu. Di sini ada prayer, berdoalah, berharaplah, berserulah kepada Sang Pencipta. Di sini ada Virgos, ini energinya. Ini tentang berseru, berserah, berpasrah diri pada Sang Pencipta.